Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 27 Maret 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Justina Kart lengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Penggugat substansi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang berubah terkait pencopotan Aswanto, Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak kembali bersurat ke Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Diketahui ini merupakan kedatangan keduanya setelah sebelumnya Ziko juga pernah melakukan langkah serupa. Ia mengatakan upaya administrasi yang pertama ditolak oleh Presiden Joko Widodo karena alasan masih berjalannya proses etik di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Rustina, kuasa hukum Ziko, mengatakan pihaknya merasa putusan di mana Guntur Hamzah sebagai hakim pengganti Aswanto telah melakukan pengubahan putusan kurang memuaskan. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Reza Deni Saputra, reporter Tribun News. Silakan laporan Anda rekan Reza Deni Saputra. Baik Justina, selamat pagi Tribuners semua. Saya Reza Deni, wartawan Tribunnews.com, dan benar bahwa hari ini kubu dari Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak yang merupakan penggugat substansi dari pengubahan putusan terkait penggantian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto itu kembali mendatangi Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta Pusat. Adapun kedatangan Ziko dan kawan-kawan lainnya diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Sina Riyati dan Angel Foy ini untuk melakukan langkah administratif terkait surat kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk menindaklanjuti upaya pidana yang dimana Ibu Ziko ini ingin agar 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini diperiksa oleh kepolisian atas kasus pengubahan putusan dari Hakim Aswanto ke Guntur Hamzah. Adapun memang tadi sempat disebutkan bahwa pada langkah administrasi pertama ditolak oleh Presiden Joko Widodo karena peradilan atau proses pelanggaran etik tengah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK terkait kasus tersebut, dan memang hasil keputusan dari MKMK adalah bahwa pengubah putusan yakni Guntur Hamzah itu diketahui melanggar kode etik atau melanggar istilahnya melanggar pekerjaan dia, profesi dia sebagai hakim MK terkait putusan Hakim Aswanto tersebut. Namun memang kubu Ziko ini merasa tidak puas karena menurut mereka ada motif yang belum dijelaskan dari putusan tersebut, dan maka itu harus ada langkah pidana yang ditempuh terkait kasus ini. Dan karena hakim MK tidak bisa diperiksa, tidak bisa dipanggil oleh kepolisian sebelum izin dari Presiden Jokowi keluar, maka kubu Ziko melakukan langkah administratif terlebih dahulu untuk kemudian apakah disetujui atau tidak surat tersebut terkait pemeriksaan kepolisian terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, Angel dan juga Justina mengatakan bahwa langkah ini diharapkan bisa memperjelas apa alasan-alasan dibalik pengubahan keputusan tersebut, dan diharapkan tidak perlu waktu lama karena memang proses pelanggaran kode etik sudah selesai, dan tampaknya proses untuk izin ini keluar atau tidaknya, kepastian soal ini diharapkan tidak dalam waktu yang terlalu lama. Demikian Justina atas laporan disampaikan. Baik, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan Reza Deni Saputra, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama kuasa hukum Ziko, Rustina Haryati dan Angel Foy. Baik, terima kasih. Hari ini kami selaku kuasa hukum dari Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, hari ini kami melakukan sebuah upaya administratif mendatangi Kementerian Sekretariat Negara. Kami bersurat kepada Presiden agar Presiden dapat memerintahkan Jaksa Agung untuk memberikan persetujuan memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi yang telah
terbukti bersalah dalam sidang MK. Sebelumnya kami telah bersurat juga kepada Presiden dan ditolak dengan alasan belum ada putusan etik. Akan tapi sekarang putusan etiknya udah turun sehingga kami mendesak agar Presiden memberikan izin untuk dapat memeriksa hakim MK. Jadi perlu kami pertegas kembali bahwa putusan MK kemarin sudah mengeluarkan putusan bersalah kepada Hakim Guntur Hamzah dalam hal ini, yang mana ada beberapa pihak juga yang terlibat. Jadi kami berharap agar Kapal tanker MT Christine pengangkut bahan bakar minyak atau BBM berjenis Pertalite yang membawa 5.900 kiloliter terbakar di perairan pantai Ampenan pada Minggu 26 Maret sekira pukul 2:50 waktu Indonesia Tengah. Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustafa bersama Kasat Intelkam Kompol Revindo Pradikta Rulando dan Kapolsek Ampenan AKP Faisal Afriyadi membenarkan hal tersebut dan menjelaskan kronologis kejadian. Mulanya kapal MT Christine Surabaya tiba di pantai Ampenan untuk melakukan pengisian BBM di depo Pertamina Ampenan. Dalam posisi mengantri menunggu giliran dari kapal lainnya, sebanyak 3 orang anak buah kapal ABK menuju ke bagian depan untuk menurunkan jangkar. Lebih lengkap terkait kronologi kejadian tersebut, kita telah tersambung dengan rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok, yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali, Tribuners, bahwa sebanyak 3 ABK atau anak buah kapal yang saat ini sudah ditemukan ya. Dari 3 orang itu, 3-nya menghilang, yang saat itu mereka akan menurunkan jangkar. Dan pada hari Senin, sekitar pagi hari dan juga siang ini telah ditemukan sebanyak 2 anak buah kapal yang sempat menghilang dan satunya masih dalam proses pencarian. Dan dalam kronologisnya dibenarkan oleh Kapolresta Mataram bahwa di saat menurunkan jangkar terjadi sebuah ledakan besar, yang dimana juga masyarakat yang ada di pesisir ikut mendengarkan ledakan tersebut. Dan pada prosesnya saat kapal MT Christine terbakar, sebanyak 17 kru kapal dan 3 diantara yang menghilang, sedangkan 14 lainnya itu berhasil menyelamatkan diri menggunakan sekoci kapal kecil yang ada di MT Christine. Dan dari 14 ABK yang berhasil menyelamatkan diri tersebut, keseluruhnya sudah diberikan perawatan yang cukup intensif, yang dimana terdapat beberapa luka-luka yang diderita oleh 14 ABK tersebut. Sedangkan 3 ABK yang hilang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, 2 di antara 3-nya sudah ditemukan, yang dimana 1 di antaranya sudah berhasil diidentifikasi dan satunya masih proses identifikasi oleh tim DVI. Dan pada penyampaian PLT Kabid Humas Polda NTB, 1 orang yang berhasil ditemukan pada pagi hari tersebut memiliki identitas bernama Sukirman, yang dimana Sukirman ini masih bekerja sebagai bosuman di kapal tersebut, di kapal MT Christine. Dan pada penyampaian Kabid Humas Polda NTB lalu Muhammad Iwan bahwa Sukirman ditemukan dalam posisi dalam luka terbakar dan juga sejumlah potongan tubuh yang memang saat ditemukan sudah terpisah. Dan pada penyampaian PLT Kabid Humas juga pada siang ini bahwa lalu Iwan menuturkan 1 diantaranya akan diidentifikasi menuju lab forensik yang berada di Bali. Dan 1 diantaranya yang masih belum bisa ditemukan masih dalam proses pencarian. Dan terbarunya kapal MT Christine sudah di towing atau diderek menuju pelabuhan terdekat yang dinyatakan cukup aman untuk melakukan perbaikan maupun identifikasi dan penyelidikan lainnya. Demikian Justina yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Solo, Tribuners. Pihak Universitas 11 Maret UNS Solo angkat bicara perihal kabar salah seorang mahasiswanya jatuh ke Lueng Gua Braholo, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Minggu 26 Maret 2023. Mahasiswa tersebut diketahui bernama Noval Bakrul Ulim, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS. Rektor UNS Jamal Wiwoho membenarkan terkait kejadian dan nama mahasiswa yang jatuh ke Lueng Gua Braholo.
Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Adi Surya Samutra, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Adi Surya. Ya, baik rekan Justina, seperti yang disampaikan tadi memang salah seorang mahasiswa UNS itu meninggal dunia saat melakukan survei lokasi di kawasan Lowong Gua Praholo yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan mahasiswa ini memang bernama Noval Bahrul Ulim dan almarhum sendiri itu meninggal setelah tergelincir masuk ke dalam Lowong Gua. Itu terjadi karena batu yang dijadikan sebagai tumpuan untuk tali dan patok itu pecah, yang sehingga membuat almarhum ini kemudian jatuh ke dalam lubang. Dan untuk almarhum sendiri kemudian baru bisa ditemukan dan dievakuasi dari gua sekira pukul 4 sore. Dan dari jenazah korban sendiri atau almarhum ini sendiri langsung dibawa ke RSUD Wonosari. Dan dari pihak UNS sendiri memang sudah mengkonfirmasi bahwa korban tersebut memang salah seorang mahasiswa mereka dan itu merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2021. Dan dari saat ini pun juga jenazah juga sudah berada di rumah duka dan saat ini juga sudah mulai proses pemakaman. Dan dari pihak dosen sendiri atau dosen Fakultas Kedokteran Andri Putranto juga mengatakan bahwa sosok ini memang memang aktif di kegiatan pecinta alam yang khususnya yang ada di Fakultas Kedokteran UNS Solo, dan almarhum sendiri memiliki cita-cita ingin menjadi dokter tentara. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi Anda, rekan Adi Surya Samudra, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Ambruknya kubah Masjid Tifakul Jamaah Jalan Barukang 1 Kecamatan Ujung Tanah, Makassar membuat panik ratusan jamaah pada Minggu 26 Maret 2023 malam. Pasalnya kubah masjid tersebut ambruk saat ratusan jamaah baru saja usai mengikuti salat Isya berjamaah. Salah satu jamaah yang hadir di dalam masjid, Sul, berusia 32 tahun, menjelaskan kubah masjid tiba-tiba ambruk saat ceramah tarawih sementara berlangsung. Saat kubah ambruk, sejumlah jamaah yang berada di lantai dasar terkena material kubah. Lebih lengkapnya terkait bencana ini akan dilaporkan rekan Muslimin Emba, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Muslimin Emba. Ya, baik Justina dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa pada Minggu malam saat jelang salat tarawih di Masjid Tifakul Jamaah Jalan Barukang 1 Kota Makassar, ini terjadi musibah ataupun insiden ambruknya kubah masjid berlantai 2 ini di saat jamaah sedang memadati masjid dan sementara mendengar ceramah tarawih. Ambruknya kubah ini menimpa sejumlah jamaah yang berada di lantai dasar sehingga mengakibatkan belasan jamaah luka-luka. Oleh salah seorang jamaah yang hadir pada saat kejadian, kubah ini dikatakan tiba-tiba ambruk saat sejumlah jamaah duduk santai sambil menyimak penceramah tarawih yang sedang di atas mimbar. Dan seketika kubah ambruk sehingga membuat panik sejumlah jemaah lainnya, dan beberapa lainnya juga berlari yang keluar masjid untuk menyelamatkan diri. Dari informasi oleh Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Yudi Frianto, identifikasi sementara jumlah korban yang tertimpa reruntuhan material dari kubah ini jumlahnya ada 14 orang, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Amari, juga ada dirawat di Rumah Sakit Akademis. Korban dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans, juga roda 2 begitu. Dari penyebab pasti ambruknya kubah masjid ini itu masih didalami pihak kepolisian, namun pengurus masjid menduga kubah masjid ini ambruk karena dimakan usia, sebab masjid ini sudah diperkirakan bersalah kepada Hakim Guntur Hamzah dalam hal ini, yang mana ada beberapa pihak juga yang terlibat. Jadi kami berharap agar
Kapal tanker MT Christine pengangkut bahan bakar minyak atau BBM berjenis Pertalite yang membawa 5.900 kiloliter terbakar di perairan pantai Ampenan pada Minggu 26 Maret sekira pukul 2:50 waktu Indonesia Tengah. Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustafa bersama Kasat Intelkam Kompol Revindo Pradikta Rulando dan Kapolsek Ampenan AKP Faisal Afriyadi membenarkan hal tersebut dan menjelaskan kronologis kejadian. Mulanya kapal MT Christine Surabaya tiba di pantai Ampenan untuk melakukan pengisian BBM di depo Pertamina Ampenan. Dalam posisi mengantri menunggu giliran dari kapal lainnya, sebanyak 3 orang anak buah kapal ABK menuju ke bagian depan untuk menurunkan jangkar. Lebih lengkap terkait kronologi kejadian tersebut, kita telah tersambung dengan rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok, yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto. Baik, terima kasih Justina. Benar sekali, Tribuners, bahwa sebanyak 3 ABK atau anak buah kapal yang saat ini sudah ditemukan ya. Dari 3 orang itu, 3-nya menghilang, yang saat itu mereka akan menurunkan jangkar. Dan pada hari Senin, sekitar pagi hari dan juga siang ini telah ditemukan sebanyak 2 anak buah kapal yang sempat menghilang dan satunya masih dalam proses pencarian. Dan dalam kronologisnya, dibenarkan oleh Kapolresta Mataram bahwa di saat menurunkan jangkar terjadi sebuah ledakan besar, yang dimana juga masyarakat yang ada di pesisir ikut mendengarkan ledakan tersebut. Dan pada prosesnya, saat kapal MT Christine terbakar, sebanyak 17 kru kapal dan 3 diantara yang menghilang, sedangkan 14 lainnya itu berhasil menyelamatkan diri menggunakan sekoci kapal kecil yang ada di MT Christine. Dan dari 14 ABK yang berhasil menyelamatkan diri tersebut, keseluruhnya sudah diberikan perawatan yang cukup intensif, yang dimana terdapat beberapa luka-luka yang diderita oleh 14 ABK tersebut. Sedangkan 3 ABK yang hilang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, 2 di antara 3-nya sudah ditemukan, yang dimana 1 di antaranya sudah berhasil diidentifikasi dan satunya masih proses identifikasi oleh tim DVI. Dan pada penyampaian PLT Kabid Humas Polda NTB, 1 orang yang berhasil ditemukan pada pagi hari tersebut memiliki identitas bernama Sukirman, yang dimana Sukirman ini masih bekerja sebagai bosuman di kapal tersebut, di kapal MT Christine. Dan pada penyampaian Kabid Humas Polda NTB lalu Muhammad Iwan bahwa Sukirman ditemukan dalam posisi dalam luka terbakar dan juga sejumlah potongan tubuh yang memang saat ditemukan sudah terpisah. Dan pada penyampaian PLT Kabid Humas juga pada siang ini bahwa lalu Iwan menuturkan 1 diantaranya akan diidentifikasi menuju lab forensik yang berada di Bali. Dan 1 diantaranya yang masih belum bisa ditemukan masih dalam proses pencarian. Dan terbarunya kapal MT Christine sudah di towing atau diderek menuju pelabuhan terdekat yang dinyatakan cukup aman untuk melakukan perbaikan maupun identifikasi dan penyelidikan lainnya. Demikian Justina yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Jimmy Sucipto, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Solo, Tribuners. Pihak Universitas 11 Maret UNS Solo angkat bicara perihal kabar salah seorang mahasiswanya jatuh ke Luweng Gua Braholo, Gunung Kidul, Yogyakarta pada Minggu 26 Maret 2023. Mahasiswa tersebut diketahui bernama Noval Bakrul Ulim, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS. Rektor UNS Jamal Wibowo membenarkan terkait kejadian dan nama mahasiswa yang jatuh ke Luweng Gua Braholo. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Adi Surya Samudra, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Adi Surya. Iya, baik rekan Justina, seperti yang disampaikan tadi, memang salah seorang mahasiswa UNS itu meninggal dunia saat melakukan survei lokasi di kawasan Luweng Gua Braholo yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan mahasiswa ini memang bernama Noval Bakrul Ulim, dan almarhum sendiri itu meninggal setelah tergelincir masuk ke dalam luweng gua.
Itu terjadi karena batu yang dijadikan sebagai tumpuan untuk tali dan patok itu pecah, yang sehingga membuat almarhum ini kemudian jatuh ke dalam lubang. Dan untuk almarhum sendiri kemudian baru bisa ditemukan dan dievakuasi dari gua sekira pukul 4 sore. Dan dari jenazah korban sendiri atau almarhum ini sendiri langsung dibawa ke RSUD Wonosari. Dan dari pihak WNS sendiri memang sudah mengkonfirmasi bahwa korban tersebut memang salah seorang mahasiswa mereka, dan itu merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2021. Dan dari saat ini pun juga jenazah juga sudah berada di rumah duka, dan saat ini juga sudah mulai proses pemakaman. Dan dari pihak dosen sendiri atau dosen Fakultas Kedokteran Andri Putranto juga mengatakan bahwa sosok ini memang memang aktif di kegiatan pecinta alam yang khususnya yang ada di Fakultas Kedokteran UNS Solo, dan almarhum sendiri memiliki cita-cita ingin menjadi dokter tentara. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan dan informasi Anda, rekan Adi Surya Samudra, reporter Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Ambruknya kubah Masjid Tifakul Jamaah Jalan Barukang 1 Kecamatan Ujung Tanah, Makassar membuat panik ratusan jamaah pada Minggu 26 Maret 2023 malam. Pasalnya kubah masjid tersebut ambruk saat ratusan jamaah baru saja usai mengikuti salat Isya berjamaah. Salah satu jamaah yang hadir di dalam masjid, Sul, berusia 32 tahun, menjelaskan kubah masjid tiba-tiba ambruk saat ceramah tarawih sementara berlangsung. Saat kubah ambruk, sejumlah jamaah yang berada di lantai dasar terkena material kubah. Lebih lengkapnya terkait bencana ini akan dilaporkan rekan Muslimin Emba, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Muslimin Emba. Ya, baik Justina dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa pada Minggu malam saat jelang salat tarawih di Masjid Ifatul Jamaah Jalan Barukang 1 Kota Makassar, ini terjadi musibah ataupun insiden ambruknya kubah masjid berlantai 2 ini di saat jamaah sedang memadati masjid dan sementara mendengar ceramah tarawih. Ambruknya kubah ini menimpa sejumlah jamaah yang berada di lantai dasar sehingga mengakibatkan belasan jamaah luka-luka. Oleh salah seorang jamaah yang hadir pada saat kejadian, kubah ini dikatakan tiba-tiba ambruk saat sejumlah jamaah duduk santai sambil menyimak penceramah tarawih yang sedang di atas mimbar, dan seketika kubah ambruk sehingga membuat panik sejumlah jemaah lainnya, dan beberapa lainnya juga berlari yang keluar masjid untuk menyelamatkan diri. Dari informasi oleh Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto, identifikasi sementara jumlah korban yang tertimpa reruntuhan material dari kubah ini jumlahnya ada 14 orang, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Jala Amari, juga ada dirawat di Rumah Sakit Akademis. Korban dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans juga roda 2 begitu. Dari penyebab pasti ambruknya kubah masjid ini itu masih didalami pihak kepolisian, namun pengurus masjid menduga kubah masjid ini ambruk karena dimakan usia, sebab masjid ini sudah diperkirakan berusia 30 tahun lebih. Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Muslimin Emba, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto. Kalau penyelidikan awal apa yang perlu, Pak? Penyelidikan awal dari keterangan ini bahwa dia belum bisa dicek karena pada saat itu pelaku kan belum tahu, karena yang tahu saksi ahli nanti PU yang ngecek. Ini kepolisian mendalami. Dia akan mendalami.
Kalau dari lapangan apa kan? Menara atau lapisan? Kubah. Oh, kubah ya? Kubah tengah. Ya. Warga Jalan Selam, Kecamatan Medan Denai dikejutkan dengan penemuan mayat pria tanpa busana. Mayat pria yang diperkirakan berusia parubaya tersebut ditemukan oleh warga di dalam parit. Menurut salah seorang warga, BR Gultom, pria yang belum diketahui identitasnya tersebut ditemukan tak bernyawa pada Minggu 26 Maret 2023 sekira pukul 2 dini hari. Ia mengatakan saat ditemukan kondisi jenazah korban sudah dalam keadaan tanpa busana dan telah dievakuasi oleh warga dari dalam parit. Informasi lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Medan, Rekan Fian. Silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Justina dan juga Tribuners. Ya, kemarin tepatnya sekitar pukul 2 pagi, di mana warga Jalan Selam, Kecamatan Medan Denai itu dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria di dalam parit. Ketika ditemukan kondisi jenazah ini tanpa busana. Setelah warga melihat, warga pun terus beramai-ramai mendatangi lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi jenazah dari dalam parit. Dan setelah itu pihak kepolisian pun tak lama datang ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah ini dan membawanya ke rumah sakit. Nah, menurut informasi yang kita peroleh di lokasi ataupun dari warga setempat, di mana memang sebelum kejadian memang korban ini sempat terlihat begitu mondar-mandir di kawasan tersebut. Korban ini memang merupakan domisili di Jalan Selam ini, dia ngekos di lokasi tersebut. Nah, menurut warga setempat, dia memang sempat terlibat percekcokan gitu dengan seseorang hingga akhirnya diduga berkelahi hingga akhirnya si korban ini meninggal dunia. Namun keterangan itu masih kita tunggu dari keterangan pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan korban ini tewas akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang. Namun sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi untuk mengetahui apa menjadi penyebab utama dari tewasnya korban. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi yang saat ini masih ditangani oleh pihak medis. Untuk identitas korban sendiri itu berinisial W, berusia 59 tahun yang merupakan warga Kecamatan Medan Perjuangan. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh pihak polisian dan jenazahnya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas laporan Anda, Rekan Fian. Reporter Tribun Medan, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama warga setempat. Saya kurang tahu pulang kan, ceritanya begitulah. Jadi pisau juga katanya. Sempat ini berantem ya? Nah, soal berantemnya aku nggak tahu. Nah itu lah, aku tanya tadi kemanaannya. Dia bilang itu siapa? Sama saya. Kenapa? Saya itu warga bilang tadi sama saya. Terus dia tadi di Agus kemarin. Orang aku nggak tahu itu bapak sama dia bilang itu sama saya. Dia dari pisau juga. Tapi belum tahu ya Bu ininya ya, siapa yang mukul ya, nggak bisa ya. Jam berapa tadi malam itu Bu? Katanya ya, saya kan katanya ya. Sebuah mobil minibus tercebur di muara sungai Tanggalengkonge, Kelurahan Lapak, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 25 Maret 2023 siang. Mobil tercebur di muara sungai yang dikemudikan oleh Husair Bakri, 40 tahun, beralamat di Kelurahan Palate, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bode. Diduga mobil tercebur setelah sopir Husair Bakri, yang juga korban, tak sengaja menginjak gas mobil sehingga bergerak maju dan tercebur di muara sungai.
Mobil diselamatkan sedang sopir tenggelam. Berikut laporan kronologi lengkap bersama reporter lapangan kami, Samsul Bahri. Reporter Tribun Timur, silakan laporan Anda, rekan Samsul Bahri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Justina di redaksi Tribun News. Dan selamat siang seluruh pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa awal mula terjadi peristiwa tersebut, seorang aparatur sipil negara dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sedang melakukan aktivitas berlibur di Kabupaten Sinjai. Dalam kegiatannya sedang melakukan kegiatan aksi memancing di teluk wilayah perairan Kabupaten Sinjai pada pukul 14:20. Mereka telah melakukan kegiatan memancing di laut dan setelah kembali mengumpulkan beberapa ikan bersama 2 orang rekannya, Husair Bakri ini berencana beranjak naik mengambil mobilnya di tempat parkiran. Namun tidak diduga, tidak diperkirakan tidak sengaja menginjak gas dari mobil Innova yang ia kemudikan, tiba-tiba langsung meluncur jatuh ke dalam muara sungai. Pada saat mobil yang dikendarainya tercebur di muara Sungai Tangka, Kabupaten Sinjai, mobil masuk di dalam dasar laut, sementara Husair Bakri sedang tidak ditemukan. Dan 4 jam kemudian, mobil kemudian dapat dievakuasi atau dinaikkan di atas badan jalan bersama dengan pihak petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai bersama dengan masyarakat di daerah itu melalui alat bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai. Namun korban sendiri atau sopir dari mobil Innova tersebut, Husair Bakri, tidak ditemukan di dalam mobil. Oleh warga setempat melakukan aksi pencarian, namun keesokan harinya baru ditemukan di wilayah sekitar 100 meter dari lokasi tenggelamnya Husair Bakri atau lokasi jatuhnya mobil tersebut. Tim Basarnas bersama dengan SAR lainnya di asal Kabupaten Bone dan SAR Brimob Bone turun ke Kabupaten Sinjai membantu evakuasi. Mereka awalnya tim Basarnas sangat kewalahan untuk melakukan pencarian karena pada saat pasca peristiwa tersebut terjadi, air muara sungai sedang keruh dan ditambah juga dengan dipersulit dengan naiknya air pasang laut, sehingga pencarian memakan waktu berjam-jam, hampir 24 jam baru dapat ditemukan. Dan saat ditemukan, korban dalam keadaan sudah tidak atau dalam keadaan sudah meninggal dunia. Mereka yang menemukan adalah pihak warga nelayan di sekitar muara Sungai Tangka, kemudian melaporkan ke pihak Basarnas yang sedang melakukan aksi atau kegiatan pencarian. Selanjutnya setelah ditemukan, pihak petugas tim Basarnas bersama BPBD Sinjai membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sinjai Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah korban dipastikan sudah meninggal dunia dan dibawa di rumah sakit, selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Seperti itu Mbak Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Samsul Bahri, reporter Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kepala Basarnas Bone Febrianto Tri Setiawan. Teknologi penemuan dari sopir minibus tersebut, Pak. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini
korban yang terjatuh di TPI Kabupaten Senjai, yang terjatuh dengan mobilnya, ditemukan dengan jarak kurang lebih 100 meter pada pukul 12.40. Kronologi penemuan korban, saat ada beberapa kapal yang melewat sehingga korban terhempas ombak kapal tersebut. Kepala korban terlihat oleh masyarakat dan masyarakat teriak ke tim SAR gabungan, dan tim SAR gabungan bergegas menuju ke lokasi tempat masyarakat melihat korban. Setelah menyatakan bahwa betul korban ada di bawah, tim SAR gabungan langsung bergegas untuk Dua peristiwa kebakaran rumah warga terjadi di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada Jumat 24 Maret 2023 sore dan malam. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan peristiwa kebakaran pertama terjadi di rumah Budi, warga lingkungan Limbang Jaya, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, sekira pukul 5:25 sore hari. Tony berujar peristiwa kebakaran kedua terjadi di rumah Muhammad Ali, warga lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, sekira pukul 7:57 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar dengan personil 10 orang meluncur sekira pukul 5:28 sore menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan jarak tempuh kurang lebih 5 km. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Edwardi, reporter Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan Edwardi. Ya, terima kasih rekan Sina. Memang benar pada hari Jumat sore tanggal 24 Maret 2023 sekitar menjelang maghrib dan juga pada sekitar menjelang sholat tarawih pada hari Jumat malam itu terjadi 2 kebakaran di wilayah Kecamatan Sungai Kabupaten Bangka yang ditangani oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangka, di mana peristiwa pertama terjadi di rumah Bapak Budi, warga lingkungan Limbang Jaya, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, terjadi sekitar menjelang berbuka puasa. Nah, memang sebelumnya saya jelaskan dulu, memang pada saat hari Jumat itu kondisi kelistrikan di Kabupaten Bangka dan khususnya di Provinsi Bangka sedang terjadi masalah pemadaman bergilir. Jadi memang ada persoalan kelistrikan di daerah Pulau Bangka, khususnya Provinsi Pulau Bangka itu, yang kejadian adanya 3 tower di daerah Sumatera Selatan yang roboh, yang sehingga menyebabkan kabel laut, bawah laut, tidak bisa dialir listrik dari arah Pulau Sumatera. Jadi kejadian yang pertama di rumah Bapak Budi, dengan Limbang Jaya ini menyebabkan ada 5 korban penghuni rumah mengalami luka bakar cukup serius. Salah satunya itu anak beliau yang berumur 5 tahun, sekitar anak siswa taman kanak-kanak, bernama Afifah, mengalami luka bakar sekitar 80%, sehingga memang malam itu sempat semuanya korban dilarikan ke rumah sakit umum daerah Depati Barin Sungai Liat. Namun keesokan harinya korban anak Bapak Budi yang bernama Afifah meninggal dunia setelah dilakukan tindakan penyelamatan oleh pihak RSUD Sungai Liat. Sementara itu korban lainnya Bapak Budi dan istri dan juga anak yang lain mengalami luka bakar ya juga cukup parah, ya di atas 50% mengalami, dan saat ini masih dirawat di rumah sakit umum daerah Sungai Liat Depati Barin Kabupaten Bangka. Sementara itu kejadian kedua di rumah Bapak Muhammad Ali, warga lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Kabupaten Bangka, juga terjadi sekitar warga sedang melaksanakan sholat tarawih. Di rumah Bapak Muhammad Ali ini memang penyebabnya karena dari informasi di lapangan itu penyebabnya karena karena lilin terjatuh dan membakar di dalam rumah Bapak Muhammad Ali. Namun tidak ada korban jiwa di kejadian di rumah Bapak Muhammad Ali, hanya kerugian material saja. Menurut Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bangka, Bapak Tony Marza, proses penanganan kebakaran
dan pendinginan kebakaran memang sudah dilakukan dengan baik, ya, membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 50 menit selesai dia. Namun saat ini memang secara hasil penelitian, secara hasil investigasi dari pihak keamanan, memang belum diketahui penyebab pasti kebakaran di kedua rumah korban tersebut. Demikian mungkin bisa saya laporkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Edwardi, reporter Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. AA 43 tahun pelaku spesialis pencurian rumah kosong di Karawang, Jawa Barat harus kembali merasakan jeruji besi atau penjara ketiga kalinya. Sebelumnya ia sempat dipenjara 2 kali dengan kasus serupa, yakni pencurian barang berharga di rumah yang ditinggal pergi pemiliknya atau bobol rumah kosong. Kini pelaku spesialis pembobolan rumah kosong di Desa Kalang Surya, Kecamatan Rengas Dengklok berhasil ditangkap dan dilumpuhkan pihak unit reskrim Polsek Rengas Dengklok. Kronologi lengkap terkait penangkapan pelaku akan dilaporkan rekan Muhammad Azam, reporter Tribun Bekasi. Silakan laporan Anda rekan Muhammad Azam. Ya baik Justina dan juga Tribuners, bahwa memang aksi pembobolan rumah di Desa Kalang Surya, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang ini terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pada aksi pembobolan rumah ini akhirnya diketahui sang pemilik bernama Rifki pada malam hari ketika pulang dari rumah. Keadaan rumah dalam keadaan berantakan dan juga ada sejumlah barang yang hilang seperti laptop maupun juga uang tunai. Lalu korban sendiri langsung membuat laporan polisi yang awalnya melalui nomor WhatsApp lapor Pak Kapolres langsung direspon dan dilakukan tindak lanjut, dan pihak Polsek dari Rengas Dengklok pun mendatangi lokasi rumah korban untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara dan juga dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya pada tanggal 24 Maret 2023 pelaku inisial AA berhasil ditangkap aparat Polsek Rengas Dengklok bersama reskrim dari Polres Karawang di kediamannya atau tepatnya di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Namun saat hendak dilakukan penangkapan, pelaku ini sempat melawan petugas dengan menabrakkan sepeda motornya ke arah petugas, sehingga akhirnya pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki korban dengan 1 kali tembakan. Dijelaskan juga oleh Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadi Caksono, bahwa aksi dari pelaku ini terbilang unik dengan modus bobol rumah kosong yang ditinggal pemiliknya. Akan tetapi pelaku ini lebih dahulu mengawasi situasi keadaan rumah korban. Setelah diawasi, pelaku mengincar rumah yang pemiliknya meninggalkan kunci rumah itu di area sekitar rumah. Misalnya diletakkan di vas bunga, diletakkan atau disimpan di rak sepatu, maupun diletakkan di kusen pintu maupun jendela. Hal itu setelah diketahui dengan leluasanya, pelaku bisa masuk ke dalam rumah tanpa perlu merusak pintu karena sudah diawasi keberadaan kunci dari sasarannya tersebut. Dari hasil pemeriksaan juga terhadap pelaku, ini merupakan spesialis bobol rumah dengan modus rumah kosong, dan juga pelaku telah 2 kali masuk penjara, dan terakhir sebelum tertangkap pada 24 Maret lalu, pelaku juga pasca bebas dari penjara waktu lalu sudah melakukan aksi juga 10 kali di wilayah, tak hanya di wilayah Karawang, juga di wilayah Kabupaten Bekasi dan juga Kota Bekasi. Bahkan juga aksi pelaku juga mengincar tak hanya di rumah-rumah atau kontrakan di perkampungan, juga pelaku juga mengincar di kawasan perumahan elit
seperti yang ada di wilayah Karawang itu ialah Galumas. Atas perbuatannya, pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian Justina laporannya. Ya, terima kasih atas informasi Anda. Dan laporan Anda rekan Muhammad Azam, reporter Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Dipelajari dulu, nah kemudian setelah dia sudah mempelajari kebiasaan dari korban, baru setelah itu dia melakukan tindakan pencurian itu. Nah jadi dalam suatu waktu dia bisa berkali-kali bolak-balik menggunakan sepeda motor untuk memapping satu rumah targetnya itu. Jadi dia lakukan di lokasi-lokasi perumahan rata-rata nih, ya rata-rata. Kalau berdasarkan pengakuan itu ada sejumlah barang yang dicuri, yaitu yang di perumahan Lamaran itu ada 2 TKP itu alat PlayStation. Kemudian yang di Tuparef ini rumah warga itu ada burung mahal. Kemudian yang dikontrakan rata-rata handphone dan alat-alat elektronik. Nah, seperti yang terjadi di Rengas Dengklok ini, alat elektronik dan kalau dilihat ada uang pun juga diambil. Silakan. Dan dari sejumlah aksinya itu yang Akhir-akhir ini muncul isu aliran sesat yang sedang berkembang di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Aliran yang dimaksud yakni tasawuf makom hakiki mutlak yang dikembangkan oleh Rosidi alias Sidik yang konon diberi gelar Raja Adil. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Ogan Ilir telah mengeluarkan fatwa dan menyatakan kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan aliran sesat. MUI mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan ajaran yang tak lumrah diajarkan oleh para ulama atau kiai, segera melapor ke aparat pemerintah setempat. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Agung, reporter Tribun Sumsel. Silakan laporan Anda, rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Justina dan juga Tribuners. Aliran sesat tasawuf makom hakiki mutlak saat ini terdeteksi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan dinyatakan oleh MUI Kabupaten Ogan Ilir telah memenuhi syarat sebagai aliran sesat berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh MUI Pusat. Tasawuf makom hakiki mutlak ini berawal dari cerita dari pemimpin aliran ini, yakni Rosidi atau Sidik, di mana tahun 1982 aliran ini dipimpin oleh ayahanda dari Rosidi ini bernama Mendiang Ahmad Farorozi hingga wafat pada tahun 2010. Pada 2014, Rosidi mengaku mendapat petunjuk menjadi pemimpin agama di akhir zaman dengan gelar Raja Adil untuk untuk memimpin aliran tasawuf makom hakiki mutlak ini. Belakangan aliran ini mencuat ke media sosial setelah terdeteksi merupakan aliran sesat, tepatnya pada September 2022 lalu, di mana MUI Kabupaten Ogan Ilir bersama Kemenak, TNI, Polri, dan juga Kejaksaan melakukan rapat dan menyampaikan kepada pihak-pihak, terutama di desa Kuang Dalam tempat aliran ini berada, agar tidak menyebar ke masyarakat, agar tidak merusak akidah dari masyarakat setempat. Dan MUI Kabupaten Ogan Ilir menjelaskan ada 10 ciri-ciri atau kriteria aliran sesat, diantaranya mengingkari salah satu rukun iman yang 6, kemudian meyakini dan mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari kebenaran Al-Quran, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, mengingkari kedudukan Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam, menghina, melecehkan, dan merendahkan para nabi dan rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Mengubah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang ditetapkan, diantaranya seperti sholat 5 waktu, ada juga ibadah haji. Dan 10.
ini yang salah satu jadi perhatian MUI, yakni mengkafirkan sesama muslim yang diduga telah dilakukan oleh tasawuf makom hakiki mutlak ini. Atas dasar inilah kemudian MUI meminta aparat TNI Polri melalui Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh aliran sesat ini. Dan juga TNI Polri bekerja sama dengan kejaksaan, dan kami sempat juga berbincang dengan pemimpin makom tasawuf hakiki mutlak, yakni Rosidi atau Sidik, yang mengakui bahwa dia Raja Adil Siregar yang ditunjuk oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memimpin umat di akhir zaman, pengakuan dari Rosidi ini. Dan dia mengklaim ajaran dari tasawuf makom hakiki mutlak tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam. Tidak ada kegiatan ibadah yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Namun kembali lagi pada fatwa MUI yang dikeluarkan sebelumnya bahwa aliran ini memenuhi syarat menjadi aliran sesat seperti ketentuan yang sudah dibuat oleh MUI Pusat. Dan untuk kegiatan penyebaran aliran ini sementara dihentikan. Jadi tasawuf makom hakiki mutlak ini sudah menyebar beberapa banner di desa-desa untuk mengajak pada masyarakat bergabung pada mereka. Karena sejauh ini sudah ada 4 orang yang ikut bergabung dan penyebaran secara langsung dihentikan, namun penyebaran ajaran atau aliran ini secara daring tetap dilakukan via media sosial Facebook. Demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Agung, reporter Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Rosidi alias Sidik bersama pemimpin tasawuf makom hakiki mutlak. Makom tasawuf hakiki mutlak ini sebenarnya bukan pemberian dari Bapak ini, nama ini Pak? Bukan, dari Allah nih, bukan aku yang membuatnya itu Pak. Dari Allah. Nah ini. Yang dari MUI tadi bukan Pak? Bukan. Itu yang sebutnya aliran. Aliran, nah itu. Sebutkannya apa namanya, aliran makom hakiki mutlak. Itu padahal bukan aliran. Dia ngasih aliran ini. Hanya nikmat. Ya, mungkin Karang Mohang aliran. Terus Pak, satu lagi, apa respon Bapak ketika ini di luar banyak disebut aliran sesat segala macam? Tanggapan Bapak cak mana? Itu tanggapan aku ada. Kalau menurut dasar hukum Al-Quran walaupun hadis sudah menyalahi orang. Nah ini. Kalau menurut dasar hukum, tapi itu pada syariat nih. Pada hakikat aku salah aku nak nyalahi orang. Warga di seputaran Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, dihebohkan dengan penemuan segumpal daging diduga janin manusia pada Sabtu 25 Maret 2023, sekira pukul 11:45 waktu Indonesia Tengah. Segumpal daging diduga janin itu ditemukan di tepian Mahakam, tepat di depan TK Prem 0901 Aji Suryanata Kesuma Samarinda. Saat diperiksa, warga menduga itu adalah janin berjenis kelamin laki-laki, lengkap dengan ari-arinya. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Rita Lavenia, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda, rekan Rita Lavenia. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar, pada Sabtu 25 Maret 2023 lalu, tepatnya pukul 23:40 waktu Indonesia Tengah, warga Samarinda dikejutkan dengan penemuan bungkusan plastik berisi gumpalan daging yang diduga janin manusia. Di dalam plastik itu terdapat sebuah gumpalan daging dengan darah segar yang ditemukan di pondasi tepian yang berada tepat di depan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma Samarinda. Yang lebih mengejutkan lagi, tepat di bawah pondasi itu mengambang di Sungai Mahakam sesuatu diduga janin manusia. Janin itu sudah berbentuk layaknya manusia namun belum memiliki mata.
Warga yang telah berpengalaman mengandung menduga janin itu sudah berusia 5 bulan berjenis kelamin laki-laki. Kondisinya belum berbau dan pihak kepolisian mengira janin itu baru dibuang 4 jam sebelum ditemukan. Jurnalis Tribun Kaltim pun mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Kapolsek kawasan KP3 Pelabuhan Samarinda yakni Kompol Subari yang membenarkan adanya temuan dugaan janin itu. Namun pihaknya masih belum menegaskan apakah benar itu janin manusia atau bukan, karena masih menunggu kepastian dari dokter forensik RSUD Awe Syahrani. Apalagi pihaknya memang terkendala saksi pertama yang menemukan janin tersebut belum ditemukan, karena ketika petugas tiba, di sana sudah penuh oleh masyarakat yang mengerumuni. Juga polisi tengah berkoordinasi dengan Korem 09 ASN Samarinda untuk memastikan apakah ada CCTV di sekitar penemuan untuk mengungkap siapa pembuang bungkusan berisi diduga janin manusia tersebut. Sejauh ini juga setelah kami konfirmasi ulang belum ada kepastian apakah benar janin tersebut benar janin manusia atau bukan, dan masih didalami lagi oleh pihak kepolisian terkait pelakunya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Kalimantan Timur, Yustina dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rita Lovendia, reporter Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Besar mengamankan 15 kendaraan roda 2 milik para remaja yang digunakan untuk balap liar di Jalan Pintu Tol Kota Janto pada Minggu 26 Maret 2023 sekira pukul 2 dini hari. Kapolres Aceh Besar AKBP Charlie Syahputra melalui Kasat Lantas AKP Rina Bintar Handayani mengatakan selain mengamankan 17 sepeda motor, pihaknya juga turut melakukan penertiban terhadap para pengendara dan masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan kegiatan balap liar tersebut. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya laka lantas di Wilkum Polres Aceh Besar. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Indra Wijaya, reporter Serami News. Silakan laporan Anda, rekan Indra Wijaya. Baik, terima kasih rekan Yustina. Selantas Polres Aceh Besar telah melakukan pengamanan terhadap 17 kendaraan yang diduga melakukan aksi balap liar di kawasan, tepatnya di depan pintu tol Janto, ibu kota Janto pada Minggu dini hari kemarin. Penertiban 17 kendaraan sepeda motor itu dilakukan lantaran diduga kendaraan sepeda motor itu digunakan para remaja untuk melakukan aksi balap liar di kawasan tersebut. Nah, informasi terkait keberadaan para remaja itu sendiri diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar terkait adanya dugaan aksi balap liar yang dilakukan oleh para remaja. Saat ini sendiri pihak dari kepolisian sudah mengamankan 17 kendaraan, juga sudah melakukan penertiban terhadap para remaja dan masyarakat yang menyaksikan aksi balap liar tersebut. Nah, berdasarkan keterangan yang kami terima dari AKP Kasat Lantas Polres Aceh Besar, AKP Rina Bintar Handayani mengatakan bahwa saat ini pihaknya meminta kepada orang tua agar tetap memantau aktivitas anak-anaknya. Hal itu agar aksi-aksi balap liar yang dilakukan selama bulan suci Ramadan ini tidak lagi dilakukan. Selain itu, ia meminta juga kepada masyarakat sekitar jika menemukan aksi serupa agar segera melaporkan ke petugas keamanan terdekat. Demikian rekan Yustina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Indra Wijaya, reporter Serami News. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pembunuh wanita berinisial RR 33 tahun yang mayatnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan depan ruko di wilayah Kecamatan Cilengsi, Bogor, berhasil ditangkap polisi setelah sekitar 1 bulan menjadi buron. Pelaku yang ditangkap ini diketahui berinisial AA alias KL berusia 26 tahun. Dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor pada Jumat 24 Maret, disebutkan bahwa pelaku ini merupakan pedagang kerupuk. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan pelaku nekat melakukan pembunuhan atas pencurian karena sedang tak memiliki uang. Informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Bogor, rekan Naufal Fauzi. Silakan laporan Anda, rekan. Baik, rekan Justina dan juga rekan-rekan Tribuners dapat kami informasikan pihak kepolisian Polres Bogor telah berhasil mengungkap kasus terkait temuan mayat perempuan yang ditemukan di depan ruko pinggir jalan di kawasan Kecamatan Cilengsi, Kabupaten
Bogor pada sekitar akhir Februari 2023 kemarin. Dan kasus ini terungkap setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan hampir sekitar 1 bulan. Dan dari hasil pengungkapan ini diungkapkan bahwa memang pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita ini merupakan seorang penjual kerupuk, dan motif dibalik pembunuhan ini adalah karena si pelaku ini mengaku tidak memiliki uang, sehingga dia berniat mengambil ponsel dari milik si korban tersebut. Untuk kronologi kejadian pembunuhannya, jadi si pelaku ini awalnya berjalan di sekitaran Cilengsi, kemudian dan saat itu si pelaku juga dalam kondisi mabuk minuman keras. Dan ketika si pelaku ini melihat korban sedang memainkan handphonenya di depan sebuah ruko, timbul niat si pelaku untuk mengambil ponsel korban tersebut. Dan saat itu si pelaku mengambil balok kayu dan memukulkan balok kayu tersebut ke bagian kepala korban sampai korban terjatuh. Setelah itu pelaku mengeluarkan pisau cutter dan melukai leher korban sampai korban meninggal dunia. Dan setelah itu si pelaku mengambil ponsel korban lalu melarikan diri ke arah Jakarta, kemudian ke arah Tangerang. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian ini menangkap pelaku saat sedang kembali berjualan kerupuk di wilayah Tangerang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Noval Fauzi, reporter Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin. Pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengungkapan terhadap kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polres Bogor, khususnya di Polsek Cilengsi, yang mana pada beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan adanya penemuan sesosok mayat seorang wanita yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di tempat kejadian perkara di Cilengsi. Setelah melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan, tim reskrim dari unit reskrim Polsek Cilengsi bersama-sama dengan Satreskrim Polres Bogor selanjutnya memperoleh informasi dan mendapatkan petunjuk terhadap dugaan pelaku dari perbuatan pembunuhan tersebut. Lalu kemudian kami melakukan pengejaran dan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akhirnya muncul di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Tim telah berjibaku dengan api karhutla sejak Rabu 22 Maret 2023 lalu. Karhutla yang terpantau di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, merupakan kasus pertama sepanjang tahun 2023 ini. Tim Pemadaman Darat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pelalawan telah dikirim ke lokasi karhutla sejak Selasa 21 Maret sore dengan peralatan lengkap serta alat transportasi roda 4 maupun roda 2. Lebih lengkapnya terkait update berita ini akan dilaporkan rekan Johannes Tanjung, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan laporan Anda, rekan Johannes Tanjung. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Kebakaran hutan dan lahan atau bencana karhutla akhirnya muncul di Kabupaten Pelalawan. Setelah 3 bulan lebih, kasus karhutla tidak ada terdeteksi di Kabupaten Pelalawan sepanjang tahun 2023 ini. Namun, karhutla muncul pada hari Selasa pekan lalu di Desa Pulau Muda, tepatnya Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Api terdeteksi sejak Selasa pagi dan tim gabungan pemadaman darat langsung turun ke lokasi. Sebagai informasi bahwasanya lokasi Desa Pulau Muda dari ibu kota Kecamatan Pangkalan Kerinci jaraknya sekitar 4 jam, sehingga butuh waktu untuk tim sampai ke lokasi. Tim baru bisa melakukan pemadaman mulai hari Rabu sore kemarin dan berlangsung selama 5 hari hingga hari Minggu kemarin. Tim dari Badan Penanggulangan Bencana diperkuat juga dari tim dari Satpol PP dan Damkar, kemudian dibantu oleh
tim dari TNI, Polri, ada juga tim pemadaman dari perusahaan yang ada di sekitar lokasi. Karhutla di Desa Pulau Muda ini melahap lahan kosong milik masyarakat yang tumbuh semak belukar ataupun hutan yang tidak bertuan, namun belum sampai ke kebun sawit milik masyarakat. Diperkirakan Tribuners bahwasanya Karhutla ini membakar atau menggosongkan sekitar 20 hektar lebih lahan gambut yang ada di Desa Pulau Muda. Konfirmasi kami terakhir dengan tim damkar yang ada di lokasi kejadian, Tribuners, api telah berhasil dipadamkan pada hari Minggu siang kemarin. Kemudian seluruh tim atau personil gabungan telah ditarik dari lokasi dan kembali ke markas masing-masing. Areal bekas kebakaran juga sudah dipastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang keluar dari lokasi. Namun tim mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga masyarakat peduli api atau organisasi MPA untuk tetap berpatroli dan berjaga-jaga di sekitar lokasi. Jika sewaktu-waktu titik api kembali muncul, kemudian tim akan kembali turun ke lapangan. Sampai saat ini, Tribuners, tidak ada lagi titik api yang muncul hingga hari ini di wilayah Pelalawan. Namun, BPBD maupun instansi lainnya tetap mengkoordinasikan kepada seluruh perangkat desa dan kecamatan untuk menjaga lahannya masing-masing, terutama areal-areal yang menjadi langganan titik api seperti Kecamatan Celuk Menanti, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan Bugui. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Johannes Tanjung, reporter Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama personil BPBD Pelalawan. TRT-PB melapor dari lokasi titik api kejadian kebakaran lahan pada pukul 4 atau 16 WIB telah terjadi titik api baru masih di desa yang sama, Desa Pulau Muda. Untuk sekarang tim lagi berjibaku untuk memutus kepala api. Sekian laporan Komandan, terima kasih. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiradegara dituntut 20 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Tuntutan tersebut dilayangkan tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 27 Maret 2023 hari ini. Tak hanya itu, Dodi juga dituntut membayar denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara dalam kasus tersebut. Dalam tuntutannya, JPU meyakini AKBP Dodi Prawiradegara bersalah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Saat ini kita telah tersambung dengan rekan Asri Fadila, reporter Tribun News, yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya. Silakan laporan Anda, rekan Asri Fadila. Baik, terima kasih rekan Justina. Jadi Tribuners, bagaimana yang telah disampaikan rekan Justina tadi, hari ini baru saja mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiradegara dituntut 20 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara terkait kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa Dodi terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh sebab itu, Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim menyatakan AKBP Dodi Prawiradegara bersalah dalam putusan nantinya. Dan mendengar tuntutan tersebut yang 20 tahun penjara itu, pihak keluarga Dodi yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini terlihat sedih, Tribuners. Ibunda dari AKBP Dodi tadi tampak mengusap air matanya menggunakan tisu, sementara istri dari AKBP Dodi tadi terlihat menenangkan sang mertua. Dan sebagai informasi, Tribuners, dalam melayangkan tuntutan ini, tim Jaksa Penuntut Umum memiliki sejumlah pertimbangan. Di antara pertimbangannya terdapat satu yang meringankan bagi Dodi. Pertimbangan meringankan tersebut adalah penyesalan Dodi karena telah menukar dan menjadi perantara jual beli sabu berdasarkan perintah Teddy Minahasa. Sementara pertimbangan yang memberatkan bagi Dodi ada 4, Tribuners. Yang pertama itu, Dodi telah menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Kemudian Dodi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kapolres Bukit Tinggi.
seharusnya jabatan itu dinilai tim jaksa penuntut umum dapat digunakan Dodi untuk memberantas peredaran narkotika. Namun Dodi malah melibatkan diri dalam peredaran narkotika sehingga tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat. Kemudian pertimbangan memberatkan yang ketiga yaitu perbuatan Dodi yang dianggap jaksa penuntut umum telah merusak kepercayaan aparat penegak hukum khususnya Polri. Dan pertimbangan memberatkan yang keempat yaitu Dodi dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Dan dalam pertimbangan tuntutannya, Tribuners tim jaksa penuntut umum menyatakan bahwa AKBP Dodi Prawira Negara telah memenuhi 4 unsur pidana. 4 unsur tersebut yaitu unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan sabu bukan golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Kemudian Dodi juga memenuhi unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan. Sementara Tribuners dalam persidangan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berlangsung sidang pembacaan tuntutan bagi Linda Pujiastuti alias Mami Linda yang mana sebelumnya telah mengaku sebagai istri tiri dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Dan setelah Linda Pujiastuti nantinya juga tim jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan bagi Kompol Kasanto yaitu mantan Kapolsek Kalibaru Tanjung Priok. Demikian yang sekiranya dapat saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selebihnya saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Astri Fadila, reporter Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara yang berhasil dihimpun wartawan lapangan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih rekan-rekan media sampai sudah meliput pada hari ini. Hari ini akan dibacakan agenda sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada 4 terdakwa, 4 klien saya, yaitu terdakwa Dodi Prawira Negara, Ibu Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto dan Bapak Samsul Ma'arif. Ya, jadi kalau ditanya sudah siap, kami para terdakwa dan kami kuasa hukum sudah sangat siap mendengar semua tuntutan dari jaksa, baik itu buruk maupun itu baik. Karena dari awal niat kami hanya mengakui kesalahan, mengungkapkan sejujur-jujurnya, dan saya sangat bangga kepada 4 klien saya karena sudah jujur mengungkap semua peristiwa dari awal sampai dengan akhir. Gitu. Beralih ke informasi lain, Jembatan Waikunang Abung Kunang, Lampung Utara ditutup sementara pada Senin 27 Maret 2023 hari ini. Penutupan dilakukan pasca jalan amblas di badan Jembatan Waikunang berada di kilometer 119 dan 228 Desa Aji, Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Lampura amblas. Jembatan dengan jumlah 1 bentang atau dengan panjang 1 kali 45,80 meter diketahui dibangun pada tahun 2022. Akibat kendaraan yang akan melintas di jembatan tersebut harus ekstra hati-hati. Jika tidak, maka akan terancam kecelakaan lalu lintas akibat badan jalan badan jalan di jembatan yang mengalami amblas. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Anung Bayu Ardi, reporter Tribun Lampung. Silakan laporan Anda, rekan Anung Bayu Ardi. Ya, rekan Justina dan Tribuners, bisa dijelaskan bahwa pada saat ini atau hari ini untuk jembatan Waikunang Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di Desa Abung Kunang, di Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara ini ditutup sementara. Pemerintah akan melakukan perbaikan pasca jembatan ini diperlihatkan rusak kondisi badan jalannya, di mana kerusakan ini terjadi sekitar pukul 14.00 WIB pada hari Minggu kemarin. Saat itu terjadi amblas karena diguyur hujan yang secara terus-menerus hingga akhirnya menyebabkan badan jalan amblas. Kemudian oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara menutupnya pada hari ini dengan membentangkan kayu di panjang jembatan tersebut. Untuk diketahui, jembatan ini telah diperbaiki atau dibuat pada tahun 2002 dan diperbaiki juga pada periode Desember 2022. Untuk diketahui juga, berarti ini hanya sekitar 3 bulan pasca dibuat jembatan tersebut sudah amblas badan jalannya. Untuk itu,
pemerintah menutupnya dan memberlakukan satu lajur di jembatan yang lama. Padahal di jembatan yang lama juga terlihat bahu jalannya sudah rusak juga, di banyak yang berlubang sehingga masyarakat atau pengendara yang akan melintas di jembatan Waikunang yang lama juga harus ekstra hati-hati. Penutupan ini direncanakan akan dilakukan oleh pemerintah sekitar 2 pekan yang lamanya setelah dilakukan perbaikan ini. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan dari rekan Anung Bayu Ardi, reporter Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Satreskrim Polres Belitung Timur berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras yang ada di sebuah toko di Desa Lilangan, Gantung, Belitung Timur. Ratusan miras ini ketahuan saat anggota tim Buser yang dipimpin Aibda Cece Prayitno melakukan penyamaran untuk membeli sebotol miras di toko tersebut. Selesai mengetahui ternyata toko tersebut melayani pembelian miras, tim langsung melakukan penyergapan. Saat digeledah, pelaku berinisial SW berusia 42 tahun tak bisa menunjukkan surat-surat izin menjual minuman keras. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Brian Bimantoro, reporter Pos Belitung. Silakan laporan Anda, rekan Brian Bimantoro. Baik, selamat siang Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Brian Bimantoro, wartawan Pos Belitung. Satreskrim Polres Belitung Timur melalui tim Buser Satreskrim Polres Belitung Timur yang dipimpin oleh Aibda Cece Prayitno menangkap 1 orang warga Gantung, tepatnya di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 25 Maret 2023 maksud kami, kemarin sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian penangkapan ini bermula saat Satreskrim Polres Belitung Timur mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di toko tersebut menjual minuman keras. Lalu Satreskrim Polres Belitung Timur melakukan penyamaran, Justina dan Tribuners melakukan penyamaran, pura-pura membeli ke toko tersebut sebagai konsumen. Nah, setelah penyamaran tersebut berhasil dan memang diketahui bahwa toko tersebut menjual minuman keras, saat Satreskrim Polres Belitung Timur melalui tim busernya, tim Jatan Ras langsung menyergap dan juga mendatangi toko tersebut. Dan saat didatangi di toko tersebut, SW tidak bisa berkutik dan ratusan botol ketika surat izin menjual minuman keras tersebut. Apalagi saat ini masih dalam suasana Ramadan. Begitu Justina dan Tribuners. Dan Kapolres Belitung Timur, AKBP Arif Kurniatan didampingi Kasih Humas Ibda Jerry mengatakan bahwa SW ini merupakan non-TO dalam operasi pekat yang masih sampai sekarang masih berjalan, Justina dan Tribuners, hingga 31 Maret mendatang. Jadi Justina ini semulanya adalah non-TO dan karena ada informasi bahwa dia menjual minuman keras, sehingga dia dijadikan target operasi dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Dan sampai saat ini, SW sendiri sudah dibebaskan, hanya saja dia diberikan pembinaan supaya dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga sama-sama menjaga agar Ramadan ini bisa berjalan secara lancar dan umat Muslim utamanya bisa beribadah secara lancar. Karena di dalam bulan Ramadan sendiri kita diwajibkan untuk berpuasa dan juga menambah ketakwaan dan iman. Begitu Justina dan Tribuners. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Brian Bimantoro, reporter Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. TNA Alor tampak Pulau Lapang merupakan satu tenaga lansia bahu-membahu mengolah rumput laut tersebut. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan LC Nako, reporter Pos Kupang. Silakan laporan Anda, rekan LC Nako. Baik, Tribuners, dapat saya informasikan bahwa masyarakat Pulau Lapang merupakan masyarakat Pulau Lapang yang berada di Kecamatan Pantar Barat merupakan salah satu tempat budidaya rumput laut yang ada di Kabupaten Alor. Masyarakat sendiri awalnya memiliki 2 profesi, yakni nelayan dan pembudidaya rumput laut. Namun beberapa waktu terakhir
para warga lebih memilih untuk menjadi pembudidaya rumput laut karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomis. Saat ini posisi harga rumput laut menjadi harga tertinggi yang ada di di Provinsi NTB, di mana 1 kilo dijual seharga 32.000, dan dalam 1 bulan masyarakat mampu menjual hingga 5 ton rumput laut. Dan menurut Abdul, salah seorang warga, masyarakat penghasilan terendah masyarakat di Pulau Lapang sendiri adalah 30 juta per bulan. Dari penghasilan tersebut, masyarakat mampu menyekolahkan anaknya dan juga mampu menunaikan ibadah haji dan juga umroh. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa ada pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat yang datang ke tempat budidaya Pulau Lapang, di mana nasi ataupun beras tidak boleh jatuh di pulau tersebut karena dianggap akan mengakibatkan kegagalan dan juga membuat rumput laut mati. Ati, salah seorang warga yang sudah lanjut usia, menuturkan bahwa beberapa waktu lalu sempat ada beras ataupun nasi yang jatuh di lautan tersebut sehingga mengakibatkan rumput laut asli milik Pulau Lapang musnah. Setelah itu, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat mencari solusi agar rumput laut kembali tumbuh dan akhirnya diambillah bibit dari Kabupaten Lembata. Muhammad Salegoro selaku Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor menyampaikan bahwa saat ini dirinya telah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual harga rumput laut di bawah dari 26.000 per kilo, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas harga rumput laut di Kabupaten Alor. Menurutnya daerah lain boleh saja menjual dengan harga yang lebih rendah, namun tidak demikian dengan warga Pulau Lapang. Dan juga Pulau Lapang sendiri telah diusulkan ke Kementerian Perikanan Kelautan dan juga ke Kementerian Pariwisata untuk dijadikan sebagai salah satu daerah destinasi wisata bahari. Karena itu, Muhammad juga meminta kerjasama masyarakat agar mendorong untuk mendorong kepada masyarakat untuk menerbitkan izin usaha agar budidaya rumput laut semakin dikenal dan juga memiliki legalitas. Hal ini juga disambut baik oleh Camat Pantar Barat, Taslinjom, dan juga dia menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah terhadap harga budidaya ini sehingga ekonomi bisa tumbuh dan juga potensi pariwisatanya juga bisa tumbuh sehingga mendapat atensi dari pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Demikian Justina yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Elsenago, reporter Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Tribuners. Masjid menjadi tempat sentral bagi umat Islam selama bulan Ramadan. Berbagai kegiatan digelar di masjid selama bulan Ramadan, seperti salat tarawih, tadarus hingga iktikaf. Di Cibinong, Kabupaten Bogor, ada banyak masjid yang bisa digunakan untuk ibadah Ramadan. Satu di antaranya adalah Masjid Agung Al-Ittihad Cibinong. Berdiri sejak 1938, masjid ini menjadi masjid tertua di wilayah Cibinong. Yang menjelaskan Masjid Agung Al-Ittihad merupakan masjid pertama di Cibinong. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Hieronymus Rama, reporter TV News Depok. Silakan laporan Anda, rekan Hieronymus Rama. Baik, rekan Justina dan Tribuners, selamat siang dari Bogor. Dari Cibinong, Ibu Kota Kabupaten Bogor, kami melaporkan bahwa salah satu masjid tertua di wilayah ini ada di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Itu adalah Masjid Agung Al-Ittihad. Nah, masjid ini dibangun tahun 1938 atau 7 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dan pendirinya adalah Kiai Haji Syamsyuri, seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan. Tak hanya itu, Kiai Haji Syamsyuri ini adalah salah satu tuan tanah di wilayah Cibinong, sehingga dia mewakafkan tanahnya ini untuk dibangun masjid. Nah, masjid ini bersejarah karena merupakan salah satu tempat pergerakan kemerdekaan zaman dulu, di mana warga datang untuk melakukan kegiatan ibadah sekaligus mendiskusikan bagaimana
strategi untuk melawan penjajah, sehingga masjid ini bisa dikatakan merupakan masjid yang sangat bersejarah di Kabupaten Bogor. Bukan hanya masjid tertua di Cibinong, tapi juga menjadi cikal bakal perlawanan terhadap penjajah Belanda pada zaman prakemerdekaan. Karena itu tak heran jika masjid ini pernah diserbu oleh penjajah Belanda pada zaman dahulu. Nah, Kiai Haji Samsuri sendiri setelah kemerdekaan, dia pindah ke daerah Banten dan dia wafat di sana, dimakamkan di sana. Sementara untuk monumen untuk mengenang Kiai Haji Samsuri ini saat ini berada di Jalan Raya Bogor, kilometer 46 dekat Brin atau Lipi. Nah, di situ ada monumen untuk mengenang perjuangannya Kiai Haji Samsuri ini sebagai pejuang kemerdekaan, dan juga di situ ada salah satu jalan yang namanya Jalan Kiai Haji Samsuri. Nah, Masjid Agung Al-Ittihad ini merupakan masjid agung kedua di Kabupaten Bogor, karena memang Masjid Agung yang resminya itu berada di kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor, yaitu Masjid Al-Faizin. Nah, sebenarnya ini adalah masjid khusus untuk Kelurahan Pakansari, tapi karena letaknya yang sentral di Jalan Tegar Beriman, sehingga masjid ini disebut Masjid Agung, di mana jemaah yang datang ke sini bukan cuman jemaah yang berasal dari Kelurahan Pakansari atau Kecamatan Cibinong, tapi juga dari seluruh Kabupaten Bogor, di mana jemaah yang ingin singgah untuk beribadah, untuk salat di sini datang dari mana-mana, sehingga disebut Masjid Agung. Demikian dikatakan oleh Ketua DKM Masjid Agung Al-Ittihad, Kiai Haji Rahmat Hidayat, saat ditemui oleh Tribun News Depok beberapa hari lalu. Jadi ini adalah masjid sangat bersejarah, selain masjid tertua, karena inilah salah satu pusat pergerakan masyarakat Cibinong melawan penjajah pada zaman pergerakan dulu. Demikian laporan kami dari Cibinong. Justina, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas Ken Hieronymus Rama, reporter Tribun News Depok. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Agung Al-Ittihad Cibinong, Haji Rahmat Hidayat. Nah, di Masjid Al-Ittihad Cibinong ini kegiatan apa aja sih selama Ramadan? Alhamdulillah, masyaallah, untuk kegiatan Ramadan sebagaimana teman-teman yang lalu, bahwa kegiatan di masa Al-Ittihad ini ya diantaranya adalah untuk sholat tarawih, kemudian tadarus ya, kemudian juga nanti itikaf di masjid menjelang 10 hari terakhir, dan juga acara nuzul Quran. Kemudian menjelang puasa juga biasa diadakan untuk takjil, untuk menyiapkan untuk makanan berbuka puasa. Untuk berbuka puasa bagi saudara-saudara kita yang sampai di sini. Kegiatan rutin setiap tahunnya, ya, kegiatan di samping nanti itu menjelang akhir Ramadan itu pembagian zakat fitrah, ya, dari infak dan sedekah yang dikumpulkan dari warga. Di momen Ramadan 1444 Hijriah, Polres Dumai selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan berbagi, mulai dari berbagi takjil hingga bersantap sahur bersama. Hal tersebut terlihat saat Polres Dumai, dalam hal ini Satlantas Polres Dumai, melaksanakan kegiatan Dumai Sahur Ceria atau DSC yang dipusatkan di depan Mapolres Dumai pada Minggu 26 Maret 2023. Terlihat anggota Satlantas memberikan makanan sahur kepada pengendara yang melintas di Jalan Sudirman di depan Mapolres Dumai. Bahkan tak jarang masyarakat yang kebetulan melintas ikut menyantap sahur bersama Satlantas Polres di lokasi. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Doni Kusuma Putra, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan laporan Anda, rekan Doni Kusuma. Ya, terima kasih rekan Justina. Memang di bulan Ramadan ini sudah menjadi kegiatan rutin bagi Polres Dumai untuk selalu berbagi, baik itu berbagi takjil menjelang berbuka puasa, dan juga salah satunya yang merupakan kegiatan baru, yakni
kegiatan eh, santap sahur bersama masyarakat, di mana kegiatan ini sudah mulai dilaksanakan sejak Ramadan kedua, di mana memang unit Satlantas Sebriti menjadi salah satu eh, unit yang gencar melakukan kegiatan sahur Dumai Sahur Ceria ini, yang mana target dari kegiatan Dumai Sahur Ceria ini yakni adalah pengendara yang memang melintas tepat di Jalan Jenderal Sudirman atau yang berada di depan Mapolres Kota Dumai. Selain untuk berbagi di bulan penuh berkah ini, di momen Dumai Sahur Ceria ini sendiri juga dimanfaatkan oleh para Satlantas Kota Dumai untuk menghimbau kepada masyarakat untuk taat berlalu lintas, karena memang dengan himbauan selalu dilakukan oleh pihak Polres Kota Dumai, tentu diharapkan tidak ada lagi laka-laka dan juga tindakan-tindakan yang tentunya akan mengganggu pengendara lain seperti pengendara ugal-ugalan dan juga balap liar. Tentunya diharapkan di momen Sahur Dumai Ceria ini bisa menjadi salah satu momen di mana Polres atau Polri itu semakin dekat dengan masyarakat. Seperti itu rekan Justina. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Dodi Kusuma Putra, reporter Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain Tribuners. Cuaca buruk hujan deras menyebabkan genangan banjir merendam Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Kalsel pada Minggu 26 Maret 2023. Kecamatan Jejangkit adalah kawasan pertanian padi unggul yang diandalkan Provinsi Kalimantan Selatan pada peringatan Hari Pangan Sedunia pada 2018 lalu. Kini kondisi pertanian padi belum dapat digarap secara maksimal karena lahannya terendam air luapan Sungai Kali Alalak. Begitupun akses jalan menuju Kecamatan Jejangkit dari Desa Sungai Bamban, Kecamatan Rantau Bedauh untuk roda 2, bukan jenis trail adventure, tak dapat melintas. Lebih lengkapnya terkait bencana ini akan dilaporkan reporter Banjarmasin Pos rekan Muhtar Wahid. Silakan laporan Anda rekan. Baik rekan Justina, dapat saya laporkan dari Kabupaten Barito Kuala. Benarlah terjadi bencana banjir ya yang dialami oleh satu kecamatan, yaitu Kecamatan Jejangkit yang meliputi dari 7 desa, semuanya terdampak banjir. Dan yang lebih parah ya, para petaninya tidak dapat melakukan persemaian padi, anakan padinya karena lahan persawahan mereka terendam. Selain itu juga terancam terisolir kecamatan ini karena akses jalan hanya bisa dilintasi oleh kendaraan, kendaraan itu asal kendaraan jenis trail atau jenis matic terbaru. Itu pun kalau tidak mogok atau pandelnya rusak ya, kalau itu jenis matic. Kalau jenis motor yang 5 tahun ke atas yang sudah tua itu akan mogok bila memasuki kawasan Jejangkit. Jejangkit ini berada di tengah-tengah ya, diapit oleh 2 kecamatan. Kecamatan tetangga itu Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dan Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar. Nah, untuk menuju aksesnya itu juga melalui kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, dan Kecamatan Rantau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala. Itu aksesnya. Jadi mereka ini diapit di tengah-tengah. Nah, akses itulah yang terancam lumpuh apabila air rendaman itu tidak segera surut. Cuaca saat ini memang panas, tapi Kabupaten Banjar tetangganya itu dilanda hujan dan air dari wilayah hilir, Riam Kiwa dan Riam Kanan turun ke wilayah Jejangkit. Demikian Justina, laporan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muhtar Wahid, reporter Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Lukmanul Hakim, warga Desa Jejangkit Pasar. Kalau berapa titik, mungkin lebih dari separuh jalan di jalur Kecamatan Jejangkit ini sudah hampir terendam banjir untuk yang jalur Jejangkit Muara, Pasar Barat dan Timur. Terkhusus ini Pak yang agak dalam di Desa Jejangkit Muara, kemudian di beberapa wilayah Jejangkit Pasar, dan yang dalam ini di Desa Jejangkit Barat. Ditambah lagi struktur jalan di beberapa titik itu lumayan rusak sehingga menambah kedalaman ketika kita melewati jalur tersebut. Oh, jadi aspalnya ada yang berlubang ya? Iya. Jadi itu yang kalau kurang hati-hati bisa. Pak, saran Pak bagi pengendara yang melintas di sini Pak? Saran kita sederhana aja Pak, kalau kendaraan yang mungkin masih fit, silahkan berkendara dengan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.